Baik, kita telah sampai pada bagian yang ketiga, pembacaan buku Khalil Gibran yang berjudul Rahasia Hati dengan subjudul John si Gila. Di musim panas, John pergi keluar setiap hari untuk mengembalakan anak-anak sapinya dan membawa cangkul di bahunya sambil mendengarkan nyanyian burung dan suara gemerisik dedaunan serta rumput. Pada tengah hari, ia duduk di samping aliran sungai yang melewati padang rumput, di mana ia meninggalkan beberapa butir makanan di rumput untuk burung-burung dari langit. Saat petang hari, ia kembali ke pondoknya yang sederhana yang terletak di luar desa-desa di Lebanon Utara. Setelah makan malam, ia mendengarkan kisah kedua orang tuanya yang sudah tua tentang masa lalu hingga akhirnya kantuk mendatanginya. Selama musim dingin, ia meringkuk di dekat perapian, mendengarkan embusan angin dan tangisan unsur, menceritakan bagaimana musim berganti musim. Ia memandang keluar jendela, menatap lembah di bawah pakaian saljunya, dan pepohonan menelanjangi diri dengan daun-daun yang berguguran, seperti kumpulan orang miskin keluar untuk meminta ampunan angin dingin yang keras. Sepanjang malam di musim dingin itu, ia terbangun sampai ketika orang tuanya pergi tidur. Lalu ia membuka lemari kayu, mengeluarkan kitab perjanjian baru dan membacanya secara rahasia dengan pancaran lemah cahaya. Para pendeta telah melarangnya untuk membaca kitab. Karena itulah John selalu berhati-hati tiap kali melakukan kegiatan yang disenanginya itu. Para pendeta tidak memperbolehkan orang dengan pikiran sederhana untuk mengungkapkan rahasia ajaran Yesus. Mereka bahkan mengancam siapapun yang berani melakukannya akan diasingkan oleh gereja. John melewati masa mudanya di antara dunia indah Tuhan dan kitab perjanjian baru, dipenuhi dengan pencerahan dan kebenaran. John adalah pemuda yang pendiam dan suka termenung. Ia mendengarkan percakapan orang tuanya dan tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Saat berkumpul dengan teman-teman sebayanya, ia hanya memandang jauh ke arah horizon. Pikirannya sama jauhnya dengan pandangannya. Sepulangnya dari gereja, ia pulang ke rumah dengan jiwa tertekan karena ajaran para pendeta berbeda dari apa yang dipelajarinya dalam gospel, dan kehidupan mereka bukan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Musim semi kembali, salju mulai mencair di ladang dan padang rumput. Salju yang berada di puncak gunung Salju yang berada di puncak gunung pun mulai mencair dan membentuk beberapa aliran air menuju lembah, seolah meneriakkan bahwa alam telah terbangun dari tidurnya. Pohon apel dan kenari bersemi, muncul tunas-tunas baru di pohon poplar dan willow, dan alam telah menebarkan kebahagiaan dan keindahan di pedesaan. John lelah dengan keberadaannya di depan perapian dan menyadari bahwa anak-anak sapinya lapar. Ia melepaskan mereka ke padang rumput dan menyembunyikan kitab di balik mantelnya. Hingga ia akhirnya tiba di padang rumput milik biara Santo Elia yang berdiri dengan kokoh di dekat bukit. Saat anak-anak sapinya makan rumput, John bersandar di bebatuan dan mulai membaca kitab. Ia membayangkan kesedihan putra-putra Tuhan di dunia serta keindahan kerajaan surga. Itu adalah hari terakhir Lent,
dan para penduduk desa yang berpuasa makan daging sangat tidak sabar menunggu datangnya Paskah. Sebagaimana para petani miskin lainnya, John tak pernah bisa membedakan antara hari Lent dengan hari-hari lainnya. Karena sepanjang hidupnya, ia tak pernah makan lebih dari roti sederhana yang dihiasi dengan sakit hati atau buah-buahan yang dibelinya dari darah yang ada dalam tubuhnya. Satu-satunya yang didamba oleh John saat Lent hanyalah makanan spiritual. Roti surgawi yang membawa kesedihan dalam hati tentang tragedi anak manusia dan akhir hidupnya di dunia. Di sekeliling, John burung-burung berkicau, saling memanggil, dan kawanan merpati terbang cepat di angin sepoi-sepoi bagaikan memandikan mereka sendiri dalam hangatnya sinar matahari. John menyibukkan dirinya untuk membaca kitab, dan sesekali ia melihat kubah gereja di kota-kota dan desa-desa yang berserakan di sekeliling lembah dan mendengar dering lonceng. Sesekali ia menutup matanya dan membiarkan jiwanya memumbung tinggi menyeberangi abad-abad menuju Yerusalem lama. Di sana untuk mengikuti langkah kaki Yesus di jalanan menanyakan orang-orang lewat tentangnya. Mereka menjawab, disinilah ia menyembuhkan mereka-mereka yang lumpuh dan buta, dan di sanalah mereka mengikatnya dan dengan membuatkan mahkota duri dan meletakkannya di atas kepalanya. Dari serambi itulah ia berbicara dengan indahnya, dan istana itulah mereka mengikatnya di tiang dan menghinanya. Di jalanan inilah ia memaafkan sang penzina atas dosa-dosanya. Dan di tempat itulah ia terjatuh karena beban berat salibnya. 1 jam berlalu, sementara John menderita secara fisik dengan Tuhan dan mengagungkannya dalam jiwa. Siang tiba terlalu cepat, dan anak-anak sapinya tak terlihat. Ia mencari mereka kemana-mana, namun tetap tak bisa melihatnya. Dan ketika ia sampai di jalan kecil yang menuju padang rumput lain, ia melihat seorang pria di kejauhan, berdiri di tengah kebun. Ia bergegas berjalan ke arah laki-laki itu, dan ketika makin mendekat, ia melihat bahwa laki-laki itu salah satu biarawan di biara. John menundukkan kepalanya dan menyapa serta bertanya padanya apakah biarawan itu melihat anak-anak sapinya. Sang biarawan mencoba menyembunyikan kemarahannya, menatapnya dan menjawab, "Ya, aku melihat mereka, mari ikut denganku." Saat tiba di biara, ia melihat anak-anak sapinya diikat dengan tali. Seorang biarawan sedang mengawasinya. Tiap kali sapi-sapi itu bergerak, ia memukulnya. John berusaha membebaskan mereka, namun sang biarawan menarik mantelnya. Ia lalu berteriak dengan suara keras, "Ini anak gembala yang bersalah itu, aku telah menangkapnya." Para pendeta dan biarawan datang dan mengelilingi John dengan ketakutan. John yang ketakutan dan merasa menjadi tawanan. "Aku tak melakukan apapun sehingga aku layak mendapatkan perlakuan seperti seorang kriminal," ucap John kepada pendeta agung. Dan dengan marah sang pendeta agung menjawab, "Hewan ternakmu telah merusak tanaman kami dan juga kebun anggur. Karena kau bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, kami tak akan menyerahkan sampai kau mengakuinya." Lalu John berbicara untuk membela diri. "Aku miskin dan tak punya uang. Kumohon, lepaskan hewan ternakku, dan aku berjanji tak akan membawa mereka ke tanah ini lagi." Pendeta agung melangkah maju, mengangkat tangannya ke udara dan berkata,
Tuhan telah memilih kami untuk menjadi penjaga tanah luas milik Santo Elia dan menjadi tugas sakral kami untuk menjaganya dengan segala upaya karena tanah suci dan bagaikan api, tanah ini akan membakar siapapun yang berani memasukinya tanpa izin. Jika kau menolak untuk mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan, maka rumput yang telah dimakan oleh hewan ternakmu akan berubah menjadi racun dan akan menghancurkan mereka. Pendeta agung baru akan pergi ketika John menyentuh pakaian pendeta dan memohon, "Aku memohon padamu atas nama Yesus dan semua santo untuk membiarkan aku pergi dengan anak-anak sapiku. Tolong berbaik hatilah padaku karena aku miskin, sementara biara dipenuhi oleh emas dan perak. Ampunilah kedua orang tuaku yang sudah berumur, yang hidupnya bergantung padaku. Tuhan akan memaafkanku jika aku menyakiti kalian." Pendeta agung memandangnya, menghina dan berkata, "Miskin atau kaya, biara tidak akan memaafkanmu dan kau harus membayar dendanya. 3 dinar akan membebaskan sapimu." John memohon, "Aku tak punya sekeping uang pun. Mohon ampunilah pengembala yang miskin ini." Pendeta kepala pendeta lalu menyahut, "Kalau begitu, kau harus menjual benda milikmu dan membawa 3 dinar, karena akan lebih baik jika kau memasuki kerajaan surgawi tanpa memiliki apapun daripada membawa kemurkaan Santo Elia yang akan membawamu ke neraka." Para pendeta lainnya mengangguk menyetujui ucapan itu. Dalam beberapa saat, wajahnya memerah dan matanya bersinar seolah rasa takut telah menghilang dari hatinya. Dengan kepala tegak, ia menatap sang pendeta dan mengucap, "Haruskah orang miskin menjual harta bendanya yang menghasilkan roti dan menjaga kelangsungan hidup mereka untuk memenuhi peti harta biara? Berat karena emas dan perak? Apakah adil bagi orang miskin bila mereka menjadi makin miskin dan lalu mati kelaparan, padahal mungkin Santo Elia akan memaafkan dosa binatang yang kelaparan?" Pendeta agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah tertulis dalam kitab bahwa ia yang memiliki banyak akan diberi lebih banyak lagi, dan ia yang tak pernah memberi akan diambil." Saat mendengar kata-kata John marah, dan bagaikan seorang prajurit yang mengeluarkan pedangnya di hadapan sang musuh, ia menarik kitab dari sakunya dan berteriak, "Jadi, begini cara kalian menyalahgunakan ajaran Kristus, dasar munafik. Dan kalian menyalahgunakan warisan paling sakral dalam kehidupan untuk menyebarluaskan kejahatan kalian. Terkutuklah kalian saat Anak Manusia datang kembali dan menghancurkan biaramu, lalu melemparkan runtuhannya di lembah dan membakar altar kalian menjadi abu. Terkutuklah kalian saat sumpah Nazaret turun pada kalian dan membuang kalian ke dalam jurang yang dalam. Terkutuklah kalian para pemuja ketamakan yang menyimpan kebencian di balik pakaian gelap kalian. Terkutuklah kalian teman Yesus yang menggerakkan bibir dengan ucapan doa sementara hati kalian dipenuhi oleh nafsu. Terkutuklah kalian yang berlutut di hadapan altar sementara jiwa kalian melawan Tuhan. Kalian semua dipenuhi oleh dosa-dosa, malah menghukumku karena telah memasuki tanah kalian yang dibeli olehku dan para leluhurku. Kalian semua menertawaiku saat aku memohon maaf atas nama Kristus. Ambillah kitab ini dan tunjukkan pada biarawanmu yang tersenyum bahwa Anak Manusia tak pernah menolak untuk memaafkan. Bacalah tragedi ini dan katakan pada mereka bahwa ia selalu berbicara tentang memaafkan dan kebaikan. Baik itu dalam khotbah di gunung atau di kuil, bukankah ia memaafkan sang pezina atas dosanya? Bukankah ia meletakkan tangannya di atas salib untuk memeluk seluruh umat manusia? Lihatlah,
rumah-rumah kami yang rusak, di mana orang-orang yang sakit menderita di ranjang mereka. Lihatlah di balik penjara, di mana orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. Lihatlah ke arah para peminta-minta yang mengulurkan tangan mereka. Hati mereka merasa malu dan tubuh mereka remuk. Pikirkan pengikut kalian yang menderita karena kemiskinan, sementara kalian hidup dalam kemewahan dan ketidakpedulian dan kenyamanan, menikmati panen di ladang dan buah anggur dari kebun. Kalian tidak mengunjungi orang sakit dan yang dipendara, ataupun memberi makan mereka yang kelaparan, atau memberi tempat tinggal bagi orang asing, atau menyenangkan orang yang murung. Meskipun begitu, kalian merasa tidak puas dengan apa yang telah kalian dapatkan dari ayah kami, dan masih saja mengulurkan tangan kalian bagaikan kepala ular, berusaha merampas semua yang telah dihasilkan oleh para janda dari kerja kerasnya, atau yang disimpan oleh orang miskin, hanya agar anak-anak mereka bisa tetap hidup. John menarik napas panjang, lalu memelankan suaranya dan melanjutkan ucapannya. Kalian banyak dan aku cuma sendirian. Lakukan apa yang kalian inginkan. Biri-biri mungkin menjadi mangsa serigala dalam kegelapan malam, namun darahnya tetap akan menodai batu di lembah sampai datangnya fajar dan terbitnya matahari. Ada kekuatan magis dalam suara John yang membuat mereka semua memerhatikannya dan menyebabkan kemarahan dalam diri para biarawan. Mereka gemetar dalam kemarahan dan menunggu perintah dari sang kepala biara untuk bisa menjatuhkan John dan membuatnya menyerah. Keheningan itu bagaikan badai besar yang baru saja datang dan memporak-porandakan taman. Sang kepala biara akhirnya merintahkan biarawan dan mengatakan, "Ikat penjahat ini dan ambil kitab darinya. Seret dia ke dalam sel yang gelap, karena ia yang menghujat representatif suci Tuhan takkan pernah dimaafkan baik di dunia ini maupun di keabadian." Para biarawan mengiring John ke penjara sempit dan meninggalkannya di sana. Keberanian yang ditunjukkan oleh John takkan bisa diterima atau dimengerti oleh mereka yang mengambil bagian dalam kebohongan yang diciptakan oleh tiran yang menguasai negara ini, yang disebut dengan pengantin wanita Syria oleh kaum Oriental dan mutiara mahkota sultan. Di dalam selnya, John memikirkan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat negaranya yang berasal dari hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Ia tersenyum sedih, penuh dengan penderitaan dan kepahitan. Senyuman yang bisa menyentuh hingga jauh ke dalam hati, senyuman yang bisa membuat jiwa tercekik, senyuman yang dapat membuat mata memandangnya tertunduk lemah. John berdiri dengan bangga dan melihat ke arah lembah dari jendela kecil. Ia merasa ada kebahagiaan spiritual yang merangkul jiwanya dan ketenangan yang merasuki hatinya. Mereka telah menjarakan tubuhnya, namun jiwanya berkelana dengan bebas. Cintanya pada Yesus tak pernah berubah, dan tangan yang menyiksa takkan bisa mengganggu ketenangan hatinya, karena tak ada apapun yang dapat melukai orang yang berdiri di atas kebenaran. Bukankah Sokrates tetap bangga meskipun menjadi korban? Bukankah Paul dirajam karena kebenaran? Adakah diri kita sendiri yang menyakiti kita saat kita tak mematuhinya dan akan membunuh kita jika kita mengkhianatinya? Orang tua John diberitahu mengenai apa yang terjadi pada putranya. Ibunya yang sudah tua datang ke biara dengan berjalan di topang tongkatnya dan menjatuhkan dirinya di kaki pendeta agung. Ia mencium kaki sang pendeta dan memohon ampunan untuk putranya. Pendeta agung mengangkat wajahnya dan berkata, "Kami tidak bisa memaafkan kegilaan putramu, namun Santo Elia takkan bisa memaafkan siapapun yang memasuki wilayahnya tanpa izin." Setelah menatap sang pendeta dengan mata dipenuhi air mata, sang wanita tua itu meraih liontin dari lehernya dan memberikannya kepada sang pendeta dan berkata, "Ini
adalah milikku yang paling berharga, yang diberikan oleh ibuku padaku sebagai hadiah pernikahan. Apakah Anda bisa menerimanya sebagai penebus dosa putraku?" Pendeta agung mengambil liontin itu dan menaruhnya ke dalam saku dan berkata pada si ibu, sementara wanita itu menciumi tangannya dengan rasa terima kasih, "Terkutuklah generasi ini. Kalian mengubah apa yang tertera di kitab dan mengakibatkan anak-anak makan asam, dan gigi orang tua mereka rapuh. Pergilah kau, wanita baik, dan berdoalah pada Tuhan atas kegilaan putramu, dan mohon agar ia mengembalikan pikiran putramu." John meninggalkan penjara dan berjalan pelan di samping ibunya sambil mengiring hewan ternaknya. Ketika John mencapai pondok, ia meninggalkan anak-anak sapinya, lalu duduk di jendela dalam keheningan, melihat ke arah cahaya matahari. Setelah beberapa saat, ia mendengar ayahnya berbisik ke ibunya, "Sering aku mengatakan kepadamu, Sarah, bahwa anak kita gila, tetapi kau tidak pernah mempercayainya. Sekarang kau akan mempercayainya setelah apa yang telah kau lihat. Apa yang dikatakan pendeta hari ini telah kukatakan padamu beberapa tahun yang lalu." John tetap memandang ke arah terbenamnya matahari. Paskah tiba, dan hari itu bangunan gereja baru di Besari telah selesai dibangun. Gereja itu tampak bagaikan istana yang berdiri dengan kokohnya di antara rumah-rumah penduduk yang miskin. Orang-orang menunggu datangnya sang kepala pendeta yang akan meresmikan gereja itu. Mereka berdiri di sepanjang jalan menanti kehadiran sang kepala pendeta. Nyanyian para pendeta yang diiringi oleh bunyi simbal menggema hingga ke angkasa. Sang pendeta akhirnya tiba dengan mendarai kuda yang dihiasi tunggangan yang terbuat dari emas. Ketika turun dari kudanya, ia ditemui oleh tokoh agama dan orang-orang penting yang menyambut kedatangannya dengan kata-kata yang paling indah. Ia pun diantar menuju altar yang baru, di mana ia diberikan pakaian yang indah, dihiasi dengan benang emas dan batu-batu permata. Ia mengenakan mahkota emas dan berjalan di altar sembari membawa perhiasan. Ia diikuti oleh sejumlah pendeta dan para pembawa lilin. Saat itu John berdiri di antara para gembala dan membajak tanah di ujung gedung sambil menatap pemandangan ini dengan mata sedih. Ia mendesah dalam kepedihan dan penderitaan saat ia melihat pakaian sutra mahal dan perhiasan, dupa dan lampu perak yang mahal di satu sisi, dan di sisi lain kumpulan orang miskin dan menderita yang datang dari desa kecil untuk membantu festival dan upacara penobatan ini. Para kaum kaya yang dihiasi dengan medali dan pita berdiri dan berdoa dengan keras. Sementara para penduduk desa yang menderita berdiri di tepian, berdoa dengan tulus dari hati mereka yang patah. Di sini pemimpin yang kekuasaannya tampak hijau bagaikan kedaunan pohon sipres, sementara kehidupan para petani bagaikan sebuah kapal yang nakodanya telah tiada, yang kemudian hilang, yang layarnya dirobek oleh angin yang kuat, kadang timbul, kadang tenggelam, antara kemarahan samudra dan teror badai, tirani dan kepatuhan buta. Yang manakah yang lebih dahulu lahir? Apakah tirani adalah pohon kuat yang tidak tumbuh, melainkan di tanah yang rendah, bagaikan tanah yang ditinggalkan begitu saja, yang ditemui oleh semak berduri? Pikiran-pikiran itu masuk ke dalam benak John sementara perayaan berlangsung. Ia meletakkan lengannya di dadanya karena khawatir dadanya akan meledak karena kemarahan melihat kesenangan orang-orang tersebut dalam tragedi. Ia menatap orang-orang malang itu yang hatinya kering dan benihnya kini mencari perlindungan di bumi. Saat perayaan hampir usai dan semua orang bersiap-siap untuk pergi, John merasakan kekuatan yang maksanya untuk berbicara mewakili rakyat yang tertindas.
Ia melangkah ke ujung panggung dan sambil mengangkat tangannya, membuat tanda dengan tangannya ke arah surga. Dengan suara keras, ia memekakkan telinga. Ia berteriak, "Oh Yesus, yang duduk dalam lingkaran cahaya di ketinggian, lihatlah ke bawah dari kubah biru dan lihat bagaimana duri telah mencekik bunga yang kau tanamkan." Oh Tuhan, pelindung para serigala, telah memangsa kambing-kambing lemah yang kau bawa di tanganmu. Darah sucimu telah mengenai bumi yang menjadi sakral karenamu. Bumi yang indah ini telah dijadikan arena di mana yang kuat menggilas yang lemah. Tangis serta jeritan orang-orang yang lemah ini tak lagi dapat didengar oleh mereka yang duduk di singgasana dan mengucapkan kata-katamu. Kambing yang telah kau kirimkan ke dunia ini telah berubah menjadi serigala yang memangsa kaum yang kau bawa dan berkati. Kata-kata pencerahan yang muncul dari hatimu telah menghilang dari buku dan telah digantikan dengan teror mengerikan yang menakuti jiwa. Oh Yesus, mereka telah membangun gereja ini demi kepentingan mereka sendiri dan menghiasinya dengan kain, sutra, dan emas. Mereka telah meninggalkan tubuh-tubuh yang kau pilih untuk menjadi miskin di jalanan di tengah dinginnya malam. Mereka memenuhi langit dengan lilin yang menyala dan beraroma harum, sementara membiarkan tubuh-tubuh yang memujamu dengan tulus kelaparan. Mereka menyanyikan himne pemujaan, namun penulikan telinga dari tangis dan jerit para janda serta yatim piatu. Datanglah, oh Yesus, dan usirlah mereka dari kuil sakralmu, karena mereka telah mengubahnya menjadi gua gelap yang dipenuhi oleh kemunafikan dan kepalsuan. Ucapan John yang tulus membuat semua orang berdecak dan setuju. Dengan tambahan keberanian, ia dalam ingatan tentang apa yang baru saja dialaminya, ia melanjutkan, "Datanglah dan kenalilah para kaisar yang telah merangi yang lemah, orang-orang lemah milikmu. Tanaman anggur yang kau tanam dengan tangan kananmu telah habis dimangsa. Putramu telah membagi-bagi diri dan saling berperang satu sama lain, meninggalkan jiwa-jiwa malang yang menjadi korbannya. Di hadapan altarmu, mereka menaikkan suara untuk berdoa dan berkata, 'Keagungan tertinggi untukmu, Tuhan. Dengan adanya kedamaian di dunia, kebaikan akan mendatangi umat manusia.' Apakah Bapa di surga diagungkan bila namanya diucapkan oleh hati kosong dan mulut penuh dosa serta lidah yang mengucap kepalsuan? Apakah akan ada kedamaian di bumi jika anak-anak penderitaan bekerja dengan kerasnya di ladang hanya untuk bisa memberi makan kaum yang kuat, mengisi perut para tirani? Apakah kedamaian itu akan datang dan menyelamatkan mereka dari genggaman kemiskinan? Apakah itu perdamaian, Yesus? Apakah itu pandangan mata anak-anak pada dada ibu mereka yang kelaparan di gubuk yang gelap gulita, atau berada dalam tubuh orang-orang kelaparan yang tidur di ranjang keras mereka dan berharap dapat mencicipi satu gigitan dari makanan yang malah diberikan oleh para pendeta dan biara ke babi-babi gendut peliharaan mereka? Apakah itu kebahagiaan, oh Yesus? Apakah kebahagiaan terwujud saat sang pangeran membeli kekuatan pria untuk melindungi wanita dari ancaman atau untuk melindungi beberapa keping perak? Ataukah kebahagiaan itu ditemukan saat penyerahan diri, tubuh dan jiwa pada mereka yang mesonakan mata kami dengan medali dan diadem yang berkilauan? Dalam keluhan kehadapanmu, mereka menghadiahi kami dengan pasukan tentara yang dilengkapi dengan pedang dan tombak untuk menginjak-injak para wanita dan anak-anak, lalu mengambil darah kami. Oh Yesus yang penuh dengan kasih dan maaf, ulurkan tangan kuatmu dan selamatkan kami, karena tangan para penindas terlalu kuat di atas tubuh kami, atau kirimkan kematian pada kami, sehingga ia dapat membimbing kami ke makam kami, di mana kami dapat tidur dalam kedamaian.
aman di bawah bayangan salib-Mu. Di sanalah kami akan menunggu kehadiran-Mu, oh Yesus. Kehidupan ini hanyalah kegelapan. Kehidupan menjadi taman bermain bagi hantu-hantu jahat dan dihiasi oleh bayangan kematian. Hari-hari kami dihiasi oleh pedang tajam yang disembunyikan di bawah tempat tidur kami dalam malam-malam gelap yang menakutkan. Saat fajar tiba, senjata-senjata itu bangkit dan menjelma menjadi iblis, mengarah pada kami dan memerintahkan kami untuk bekerja di ladang. Oh Yesus, ampunilah kaum miskin yang tertindas yang hari ini datang untuk merayakan kebangkitan-Mu. Kasihanilah mereka karena mereka lemah dan sengsara. Ucapan John membuat satu pihak terhenyak, namun ada pihak lain yang tak suka. Ia mengatakan kebenaran dan atas nama kita di hadapan surga, kata seseorang. Lalu yang lain berkata, ia kesurupan dan berbicara dengan lidah iblis. Yang ketiga berseru, kita tidak pernah mendengar kebodohan semacam itu dari ayah kita sebelumnya. Kita harus mengakhiri bualan ini. Orang keempat berbisik ke telinga orang yang di sebelahnya, berkata, aku merasakan sesuatu yang berbeda saat mendengarnya berbicara. Pria berikutnya berkata, tapi para pendeta tahu lebih banyak daripadanya. Adalah dosa untuk melakukan hal itu. Saat teriakan muncul dari segala penjuru dan berbaur seperti deru lautan, seorang pendeta muncul mencengkram lengan John dan membawanya kepada aparat hukum. Mereka membawanya ke rumah gubernur untuk diadili. Ketika mereka menginterogasinya, John tak mengucapkan sepatah kata pun. Karena ia tahu Yesus pun diam di hadapan para penindasnya. Sang gubernur memerintahkan agar John ditempatkan di penjara, dan di sanalah ia tidur dengan tenang bersandar pada dinding batu. Keesokan paginya, ayah John bersaksi di hadapan gubernur atas kegilaan anaknya. Tuanku, ia berkata, sering aku mendengar ia mengoceh dalam kesendiriannya dan berbicara aneh tentang hal-hal yang tak dilihat dan dimengerti oleh orang lain. Ia sering duduk dalam keheningan malam, berbicara dengan kata-kata aneh. Aku pernah mendengarnya memanggil hantu dengan suara seperti tukang tenung. Tanyakan pada tetangga yang pernah berbicara dengannya, dan mereka pun menganggapnya gila. Ia tak pernah menyahut jika orang lain berbicara padanya, dan bila ia berbicara, yang diucapkannya adalah kata-kata dan frasa-frasa yang tak dimengerti oleh orang lain. Ibunya tahu betul tentangnya. Seringkali ibunya melihat sedang memandang cakrawala dengan mata terpana dan mendengarnya berbicara dengan bergairah pada pepohonan, sungai, bunga dan binatang-binatang di langit. Bunga dan bintang-bintang di langit. Tanyakan kepada biarawan di biara yang ajarannya diejek dan dikritik pada saat upacara sakral berlangsung. Ia gila, tuanku, tetapi ia baik kepadaku dan ibunya. Ia banyak membantu kami di usia tua kami, dan ia bekerja dengan rajin untuk bisa menghidupi kami dan menjaga kami tetap hangat. Ampunilah dia, dan kasihanilah kami. Gubernur membebaskan John dan berita mengenai kegilaannya menyebar ke seluruh penjuru desa. Saat orang-orang membicarakan John, mereka menyebut namanya dengan ejekan, dan para wanita pun menatapnya dengan tatapan sedih dan berkata, surga punya cara yang aneh. Tuhan menyatukan keindahan dengan kegilaan di usia muda, dan Tuhan menggabungkan kilau matanya dengan kegelapan yang tak terlihat. Di antara ladang dan padang rumput yang dihiasi oleh rumput hijau dan bunga-bunga indah, John duduk sendiri menatap hewan ternaknya dengan tenang. Dengan air mata membasahi matanya, ia menatap ke arah desa dan berkata, kalian banyak, dan aku cuma sendirian, para serigala mangsa domba dalam kegelapan malam. Namun noda darah akan tetap ada di bebatuan di lembah hingga fajar tiba, dan matahari akan mengungkap kejahatan itu pada semua. Seperti anak mengikuti ibunya, aku mengikutimu, membawa ujung pakaianmu, melupakan mimpimu, dan menatap kecantikanmu, membutakan mataku di bawah mantramu.
Yogyakarta, 1 Februari 2026. Terima kasih.